Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Manusia adalah makhluk yang istimewa. Tidak ada yang lebih mulia diciptakan oleh Allah selain manusia. Bahkan saking mulianya manusia itu, ketika manusia pertama diciptakan, maka Allah perintahkan semua malaikat dan jin untuk sujud kepada manusia. Semuanya sujud kecuali iblis. Kenapa? Karena iblis sombong, merasa dia lebih tinggi derajatnya dibandingkan manusia. Khalaqtani minar wa khalaqtahu min tin. Saya dari api sementara manusia itu dari tanah. Akhirnya kesombongannya itu dia diusir oleh Allah SWT dari surga. Manusia ketika lahir dalam keadaan suci atau fitrah. Dari siapapun dia lahir, dari anak siapapun dia lahir, tetap manusia itu fitrah. Seperti apa statusnya, tetap manusia itu fitrah lahirnya gitu. Apakah anak lahir dari perkawinan yang sah atau anak zina, tetap manusia itu, anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Namun fitrahnya manusia itu berangsur-angsur memudar seiring berkembangnya waktu, seiring bertambahnya umur. Manusia yang dari kecil dia dalam keadaan fitrah, ketika besar dia berubah, tidak lagi fitrahnya, tidak lagi dibawa, dia sudah dipengaruhi oleh lingkungannya. Lingkungannya bisa saja dari keluarga, ayah ibunya, saudara-saudaranya, atau juga dia juga dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggalnya, siapa temannya, dengan siapa dia berkawan, dengan siapa dia sering ketemu setiap hari. Ketika anak ini sekolah, ketika anak ini sudah pintar membaca, apa bacaannya. Ketika anak ini sudah pandai main HP, apa yang dia buka di HP. Begitu terus menerus, sehingga ini membentuk manusia itu. Nah, hasil bentukan itulah disebut dengan karakter. Karakter ini berhubungan dengan sifat manusia, sifat asli manusia. Jadi Pak Ibu, para pemirsa semuanya, sifat asli manusia itu pertama dibentuk oleh lingkungan. Siapa temannya, seperti apa keluarganya, ayah ibunya, dan lain sebagainya. Yang kedua dibentuk oleh apa yang dia lihat dan dia baca, lihat dan dia dengar gitu. Kalau sekarang mungkin anak-anak tidak lagi hobi membaca, anak-anak hobi main HP, apa yang dia buka di HP itu. Kalau dia buka orang-orang bertadarus, maka itulah hasil didikan yang membentuk dirinya. Tapi kalau dia buka orang-orang berjoget-joget, maka seperti itulah yang membentuk karakter anak itu. Nah, karakter ini akan dibawa sampai mati. Ketika anak ini sudah besar, karakternya itu sangat mempengaruhi dalam kehidupannya. Ketika dia sudah berkeluarga, karakter tadi terbawa sama pasangannya. Ketika dia punya anak, karakter itu akan diwariskan lagi kepada anaknya. Begitu terus menerus gitu. Makanya seorang ulama sufi yang bernama Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menjelaskan ada 4 karakter manusia. Yang pertama, karakter hewan ternak. Hewan ternak adalah contoh prototipe model dari orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu. Hidupnya hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hawa nafsunya sampai dia mati.
Yang kedua, karakter iblis atau setan. Setan yang hobi menggoda, menjerumuskan, menyesatkan manusia, memalingkan dari ketaatan kepada Allah. Itulah kerjaan setan. Dan manusia juga ada yang berperan seperti setan, mengajak orang, mempengaruhi orang. Makanya dalam surat Al-Ikhlas, qul a'udzu birabbinas, malikinas, ilahinas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Setan dari golongan manusia dan jin memberikan rasa was-was kepada hati manusia. Manusia dibikin ragu olehnya. Ini yang kedua, karakter setan. Yang ketiga, karakter malaikat. Malaikat adalah contoh dari karakter yang bertolak belakang daripada setan. Kalau setan identik dengan penyesatan, identik dengan pemuasan hawa nafsu yang tidak terkontrol, maka malaikat justru adalah makhluk yang modelnya tidak tertarik sama sekali dengan nafsu, karena memang nafsunya tidak ada. Malaikat adalah model dari makhluk yang patuh. Tidak ada dalam kamus malaikat kecuali satu, yaitu kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karakter malaikat ada pada orang-orang yang memang sehari-harinya hanya digunakan untuk beribadah dan taat kepada Allah. Namun hal ini tentu bagi kita manusia adalah sebuah hal yang keliru juga. Suatu ketika Nabi didatangi oleh dua orang sahabat. Yang satu kepengen puasa tanpa berbuka, yang satu kepengen hidup membujang sampai mati. Kemudian Rasulullah SAW bilang kepada mereka, saya berpuasa, saya berbuka, saya menikah dan punya anak, padahal aku adalah manusia terbaik di dunia sepanjang zaman. Ini artinya apa? Rasulullah mengecam ya orang-orang yang tidak mau menikah atau memutuskan untuk tidak menikah, atau orang-orang yang beribadah saja kerjanya, berpuasa tanpa berbuka gitu. Yang keempat adalah karakter manusia. Inilah yang perlu kita miliki. Nah, salah satu caranya adalah dengan latihan. Di bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kita akan ditempa, dilatih selama sebulan penuh, sehingga nanti kita terbentuk menjadi karakter kita nanti akan membentuk karakter yang benar-benar manusia, bukan karakter setan, bukan karakter hewan ternak dan juga malaikat. Demikian saja pesan singkat pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.